Ya, Tim SAR gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan pengelola Taman Nasional Banti Murung Bulu Saraung saat ini telah melakukan persiapan menuju lokasi penemuan serpihan pesawat diduga milik ATR yang hilang kontak di Maros. Sejumlah persiapan dilakukan tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, serta pengelola Taman Nasional Banti Murung Bulu Saraung sebelum menuju ke lokasi penemuan serpihan pesawat. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan serpihan yang diduga berasal dari pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Serpihan pesawat tersebut ditemukan oleh warga di puncak Gunung Bulu Saraung, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lokasi penemuan berada di kawasan pegunungan dengan medan terjal dan akses yang cukup sulit. Ya, Tim SAR gabungan mendirikan posko pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di kaki Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Bitdokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kawasan Layang-Layang, Kabupaten Maros. Pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesian Air Transport dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan masih belum menemukan titik pasti keberadaan pesawat yang diduga jatuh di kawasan pegunungan Maros dan Pangkep. Hasil koordinasi posko utama di Kabupaten Maros menyebutkan pencarian yang dilakukan di wilayah Leang-Leang belum membuahkan hasil. Namun sejumlah temuan justru muncul dari wilayah Kabupaten Pangkep. Seorang pendaki yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, mengaku mendengar suara pesawat terbang rendah sekitar pukul 1 siang. Selain itu, warga sekitar juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga milik penumpang. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah Kabupaten Pangkep bersama tim SAR gabungan membuka posko pencarian di kantor desa Tompo Bolu, Kecamatan Baloci. Dari posko ini, pencarian akan dibagi ke dua jalur, yakni dari arah Maros melalui kawasan Leang-Leang, serta dari wilayah Pangkep menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Posko Maros tersebut menyatakan bahwa sampai dengan malam ini, hasil pencarian dari tim gabungan di wilayah Maros, tepatnya di Leang-Leang, saat ini masih belum menemukan dari titik pastinya ataupun menemukan dari pesawat yang jatuh tersebut. Kemudian ada beberapa fakta-fakta yang kita dapatkan dari wilayah Kabupaten Pangkep tersendiri, yaitu adanya keterangan dari saksi, Saudara Reski, yang merupakan pendaki gunung tadi yang berada di puncak Bulu Saraung, yang menyatakan bahwa pada sekitar pukul 1 itu mendengar sekitar pukul 1 itu ada pesawat melintas terbang rendah melalui yang bersangkutan, kemudian tidak lama mendengar suara letusan. Terus yang bersangkutan akhirnya juga setelah beberapa lama dia menemukan beberapa barang-barang seperti plat, kemudian juga ada lambang Garuda yang diindikasi atau diduga merupakan barang-barang yang berasal dari remahan pesawat tersebut. Namun ini masih dalam proses penyelidikan dari tim gabungan, baik dari Polres maupun dari tim lainnya untuk kejelasan hal tersebut. Kemudian juga warga sekitar menemukan ada beberapa dokumen yang diduga berasal dari pesawat, karena ini merupakan dokumen-dokumen seperti yang ada di dalam pesawat itu sendiri, seperti manifest, kemudian tentang operasional atau SOP prosedur dari pesawat Indonesian Air. Ada juga fotokopi KTP yang diduga dari salah satu penumpang pesawat tersebut atas nama Yoga. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kantor Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam.
Posko ini disiapkan untuk mendukung proses identifikasi korban dalam tragedi dugaan jatuhnya pesawat ATR 42500 milik Indonesian Air Transport di wilayah Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sabtu sore. Selain mendirikan posko antemortem, Bidokes Polda Sulsel juga mengerahkan 3 tim DVI yang terdiri dari 12 personel. Ketiga tim itu diberangkatkan menggunakan 3 kendaraan menuju posko SAR gabungan di Kabupaten Maros. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kunjungi kediaman pegawai KKP yang menjadi penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP memberikan dukungan moral kepada keluarga korban. Menteri Kelautan dan Perikanan mengunjungi kediaman Deden Maulana di Jalan Mesir 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Deden merupakan salah satu dari 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di pesawat ATR yang hilang kontak. Sesampainya di kediaman keluarga Deden Maulana, Menteri KKP langsung bertemu dengan istri dan anak beserta orang tua Deden. Diketahui Deden Maulana merupakan salah satu dari 3 pegawai KKP yang menjadi penumpang dari pesawat ATR yang hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar. Usai mengunjungi kediaman Deden Maulana, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mendatangi rumah Yoga Naufal, salah satu penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak pada Sabtu malam. Kedatangan Menteri ke rumah Yoga Naufal untuk memberikan dukungan terhadap pihak keluarga yang saat ini masih menunggu kepastian informasi terkait pesawat tersebut. Diketahui 3 pegawai KKP yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP berada di dalam pesawat ATR yang sedang bertugas sebagai tim Air Surveillance. Ketiganya adalah Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Naufal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di Probolinggo, Jawa Timur mengakibatkan puluhan desa di 7 kecamatan diterjang banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Tim gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Probolinggo mengevakuasi balita dan orang tua yang terjebak banjir di Desa Lemah Lembar, Kecamatan Sumber Asi, Probolinggo pada Sabtu malam. Derasnya air dan ketinggian air mencapai 1 meter membuat petugas menggunakan perahu karet. Sementara itu warga yang berhasil menyelamatkan diri berkumpul di titik aman. Banjir ini terjadi akibat luapan Sungai Blibis dan mengenangi 240 rumah warga. Dari data BPBD, bencana banjir terjadi di 25 desa di 7 kecamatan Kabupaten Probolinggo. 6 kecamatan ya. Berapa rumah yang terdampak? Kalau rumah itu 30 asesmen, Pak. Ya. Kecamatan itu bisa, yang menurut kecamatan. 6 kecamatan ya. Banjir diakibatkan hujan deras kurang lebih selama 4 jam. Kini BPBD, relawan TNI Polri menyebar di titik-titik banjir dan fokus mengevakuasi warga dan melakukan asesmen dampak dari banjir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.